Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menuntun kita sepanjang minggu ini, dan hari ini kita dipertemukan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk menyambut hadirat Allah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Ya Bapa, Allah kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyatakan keadilan-Mu dalam kasih anugerah-Mu, dalam pengorbanan-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, supaya kami olehnya beroleh selamat. Tolonglah kami supaya kami jangan menghinakan anak-Mu karena kerendahan kelahirannya, tetapi berikanlah kepada kami hati yang rendah dan sederhana, supaya kami dengan sukacita menyambutnya dalam hidup kami. Jadi Raja kami yang berkuasa penuh atas segala gerak-gerik tingkah laku kami. Amin. Silakan duduk saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 449.
saudara yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Satu Petrus 3 ayat 22, demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama membacanya. Boleh dari Alkitab yang ada di HP saudara, supaya kita semua diberkati Tuhan. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 22, 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 449 ayat 3 dan 4. Dosa di hadapan Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat di tempat tinggi. Kita berdiri. Sanjung
kita yang berdosa di hadapan Tuhan, berdiri di hadapannya, dengan ketidaksempurnaan kita datang kepadanya, Allah yang sempurna, Allah yang sudah berkemurahan menebus kita dari dosa dan kutuk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki kematian orang-orang fasik yang hidup menuruti nafsu dan keinginannya yang jahat dan keinginan yang selalu berkhianat. Karena Engkau adalah kudus, maka kami kuduslah datang kepadamu. Kehendak-Mu itulah yang Engkau nyatakan dalam kedatangan anak-Mu di atas dunia ini, supaya Dia menjadi juru selamat kami kepadamu, supaya kami disucikan di dalam darah anak-Mu, Yesus Kristus. Terangi dan sadarkanlah kami dari penyimpangan-penyimpangan kami, dan ajarlah kami untuk mengenal dan menyambut ketetapan-Mu demi kebahagiaan kami, supaya kami kuat, supaya kami mampu meninggalkan ikatan-ikatan duniawi ini yang menjadi kegemaran hati dan tubuh kami, dan dalam pertobatan datang kepadamu untuk menyerahkan hidup dan jiwa kepadamu. Kiranya Engkau tidak memandang hina ya Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kita terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dan orang fasik itu berbalik dari kelakuannya supaya ia hidup. Inilah yang berkenan kepadaku. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Biarlah saudara merenungkannya dan melakukannya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Demikian nas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kepada saudara yang sudah mempersiapkan diri memuji Tuhan, atau kor dari jemaat di tempat ini, waktu dan tempat sudah tersedia. Kami persilakan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita
mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat dan segala abad? Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Iman kita di hadapan Tuhan bersama jemaat dan segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa program atau rencana gereja seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap berjalan, jam 8 dimulai dan ibadah berlangsung 1,5 jam. Sesudah itu mereka akan keluar dan ibadah umum masuk pukul 10. Kemudian ibadah pemuda dan remaja dilaksanakan pada Sabtu malam jam 7, dikoordinir oleh Saudara William Manungsong. Tadi malam berjalan. Semuanya program ini berjalan jika kita semua mendukung di dalam doa. Kemudian kebaktian ibadah rumah tangga sudah berjalan juga dengan baik dan dilaksanakan malam Rabu kemarin di tengah-tengah keluarga saudara kita, dan besok Rabu juga dilaksanakan di tengah-tengah keluarga saudara kita Junida Nainggolan, dan masuk juga pukul 19 atau jam 7 malam. Semoga kita semua tepat waktu supaya kita bisa cepat pulang
dan istirahat dengan baik pada malamnya. Kemudian Kamis malam atau malam Jumat, di sini juga ada doa semalam. Saudara boleh datang bersama dengan kami di tempat ini pada pukul 8 ya, bukan jam 7, jam 8 malam kita berdoa di tempat ini. Kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya sudah diunjuk. Pada Rabu kemarin dipimpin oleh Saudara Vesta atau Ibu Nada. Nanti akan dipimpin oleh saudara kita Eba Pasinya, akan memimpin doa di tempat ini. Saudara boleh datang, doa ini akan dipimpin oleh saudara kita Eba. Kemudian hari Minggu besok kita akan kembali juga ke tempat ini. Saudara, ibadah di tempat kita ada dua versi. Ibadah yang pertama bentuk liturgis, yaitu yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian bentuk liturgis ini kita lakukan sesuai dengan tata ibadah yang sudah tertulis di tangan kita. Dan minggu kedua dan ketiga kita laksanakan ibadah bentuk seperti kebangunan rohani, ya, semi gitu, semi KKR di tempat ini. Dan pada saat minggu kedua dan ketiga ini, saudara boleh berkesempatan, waktu dan tempat kami sediakan bagi saudara yang mau bersaksi dengan kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara belum berani bersaksi di luar gereja. Nanti kalau saudara bersaksi di luar gereja ini, nanti di luar juga saudara akan dikuatkan Tuhan bagaimana menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan jika kita berani menyaksikan kemurahan Tuhan, tentu Tuhan sangat berkenan dalam hidup kita. Ya, coba kalau kita disaksikan ke seluruh dunia ini bahwa kita ada karya yang luar biasa, pastilah kita cari orang itu dan kita mau memberikan yang berharga kepada orang yang mau menyaksikan tentang karya yang sudah kita lakukan. Demikian juga Tuhan sudah berkarya di bumi ini, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan saya dan saudara. Kalau saudara mau menyaksikannya, karya yang besar itu, tentu Tuhan akan mencari saudara untuk memberikan hadiah yang sangat besar. Jadi kesempatan itu diberikan di ibadah kita pada minggu kedua dan ketiga. Nah, ini minggu keempat kembali ibadah liturgis. Kita laksanakan sesuai dengan rangkaian yang sudah tertulis pada tata ibadah yang sudah kita pegang bersama. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada doa yang saudara ingin kami naikkan dari gereja ini, kami juga membagikan formulir doa tadi. Saudara boleh isi. Sekali lagi, yang berkompeten atau yang berhak menerima atau mendoakan itu, bukan saya katakan berhak ya, yang ambil alih secara pastoral adalah saya sendiri. Tidak bisa siapapun, karena di sana ada privasi, yang tidak boleh diungkapkan. Jadi saya memegang gembok, mengunci gembok, dan kunci itu saya yang pegang. Apapun pergumulan saudara, boleh saudara tuliskan. Saya akan menyampaikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar jawaban dari gereja kita di tempat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan takut, lakukan. Karena Abraham juga, nabi-nabi juga berdoa syafaat untuk orang lain. Kalau saudara mau ingat, Elia, Abraham, banyak nabi-nabi yang berdoa syafaat untuk orang lain. Ya, demikian program di gereja kita. Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian yang ada di tangan kita, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar sabdanya.
dari awal ibadah ini Bapa, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kiranya hanya Engkau yang berkenan dalam pujian kami, sebab sesungguhnya yang kami kenal adalah Tuhan Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi, dan yang memegang poros bumi ini, supaya bumi ini berputar dengan teratur sekali 24 jam, sehingga terjadilah siang dan malam. Pada waktu siang kami datang berkarya di hadapan Tuhan, dan setelah malam kami istirahat. Dalam istirahat kami menerima berkat dari Tuhan, sebab demikian firman Tuhan. Sia-sialah orang yang duduk-duduk siang dan malam, sebab Tuhan akan memberikan roti kepada orang yang dikasihinya ketika dia tidur. Ketika kami istirahat, ketika kami tidur, Engkau menghantar roti kepada kami. Kami bangun kembali, menerima hari-Mu, dan masuk dalam waktu yang Tuhan berikan dari kami. Di waktu itu Tuhan, waktu siang itu, kami terus berkarya. Kami terus menampakkan bahwa kami adalah anak Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami rindu supaya iman kami disegarkan kembali. Setelah 6 hari iman itu kami pergunakan, saat ini kami mau untuk dikuatkan, menerima cahaya terang dari Tuhan melalui kuasa firman-Mu. Mari Bapa, terangi kami semuanya, berikan kami kekuatan untuk menerima firman-Mu, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demikian juga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semuanya. Kiranya Engkau yang berfirman bagi kami semuanya. Jika dia berbicara melalui mulut bibirnya, biarlah yang dibicarakan hanya Engkau ya Tuhan, bukan dari pikiran dan hatinya, tetapi dari pikiran dan hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, sembunyikan dia di balik salib-Mu yang kudus itu. Biarlah Engkau saja yang bertambah-tambah besar bagi kami semuanya, dan dia yang bertambah-tambah kecil. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 8, dimulai dari ayat 34 sampai ayat 36. Karena firman Tuhan ini hanya 3 ayat, biarlah saya yang membacakan untuk kita semuanya. Sekali lagi, Amsal 8, boleh saudara buka. Jangan lupa di HP saudara ada Alkitab, buka aja dan ikut dalam hati saudara. Saya akan membacakan Amsal 8 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, keras dan tegas. Inilah tulisan seorang tokoh yang tenar, yang tidak pernah usang dari zamannya sampai zaman sekarang. Kalau dihitung waktu yang sudah berlalu, ribuan tahun, tidak pernah usang, tidak dimakan raya, dan tidak membosankan. Dan siapa yang mencintai Amsal ini, pastilah dia hidup. Kalau saudara mendengarkan para motivator Maria Teguh yang sudah redup pada saat ini, Raden Ajeng Kartini yang sampai sekarang terkenal dan dihargai, dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan. Habis gelap terbitlah terang. Dari mana itu? Itu hikmat dari Amsal Salomo, perkataan dari Tuhan Yesus. Setelah gelap maka terbitlah terang. Semua pembicara atau motivator yang memakai kitab Amsal Salomo ini, pastilah dia berhasil dan disukai orang. Saudara bisa ingat lagi Aagim, itu juga banyak kan dari situ itu dia bisa.
makanya enak didengar, lembut saudara. Nah ini dikatakan dalam Amsal 8 ayat 34. Pertama dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Daku itu lihat, huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil. Berarti siapa? Salomo. Salomo itu adalah anak Daud. Ayahnya juga sudah dicintai Tuhan. Salah satu raja yang memfokuskan pemerintahannya kepada Tuhan. Seorang raja. Saudara membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah Raja Daud, di mana pemerintahannya bersifat teokrasi. Teokrasi itu adalah teos. Krasi, bentuk pemerintahannya adalah bentuk pemerintahan dari teos, dari Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang dilaksanakan ketika dia menjaga rakyatnya. Kalau kita bentuknya apa? Demokrasi, demos itu rakyat. Makanya Indonesia demokrasi mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi suara yang dikatakan Salomo di sini adalah suara Tuhan, karena dia sudah menerima hikmat. Terkenalnya dia itu dalam Alkitab ketika seorang ibu yang mempersoalkan anaknya tentang kepemilikannya. Ya, kalau sering kios ya, ada dua orang ibu yang melahirkan di ruangan yang sama. Kemudian anak ibu yang satu lagi meninggal, yang satu lagi hidup. Kemudian kedua orang ibu ini berebut. Yang satu mengatakan, loh yang hidup ini anakku. Yang satu mengatakan, yang hidup ini anakku. Mereka bertengkar. Dan mereka maju ke pengadilan. Hakimnya waktu itu Salomo. Lalu Salomo membuat satu keputusan. Oke lah, kalau begitu supaya adil, anak ini kita bagi dua aja. Terserah mana yang kamu pilih, atau kamu kepala atau kamu ekor atau belah tengah. Dari jawabannya hakim akan tahu siapa pemiliknya. Yang satu mengatakan bagi dua aja. Kalau dibagi dua kan gak ada hasil kan, anak itu mati. Tapi yang memilikinya, yang mengasihinya, yang mencintainya mengatakan gak usah dibagi dua, berikanlah kepada dia, walaupun sebenarnya itu anak saya. Hakim menyerahkan kepada siapa? Kepada ibu yang pasrah. Berikan aja kepada dia. Yang satu lagi biarnya mati, orang bukan anak. Sesungguhnya dia tahu siapa anak itu, tetapi dia berdusta. Ibu itu berdusta, tidak takut dosa. Yang penting dia yang empunya. Nah itu yang terkenal dari Raja Salomo. Adil seadil-adilnya dan sasaran yang tepat. Udah jelas yang memiliki itu adalah yang mengatakan jangan. Lebih baik diserahkan kepada ibu ini. Akhirnya diserahkan kepada siapa? Kepada ibu yang mengatakan jangan, iya kan? Nah, itu namanya hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah pendengaran kepada Tuhan. Pendengaran kepada Tuhan. Itu hikmat. Hikmat dunia apa? Hikmat itu ada dua. Hanya dua ada hikmat. Hikmat dari atas dan hikmat dari dunia. Hikmat dari atas adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari atas adalah kebodohan bagi dunia. Kalau kita berhikmat dari atas, menurut dunia kita bodoh. Bodoh kita. Karena ada di sana hukum paradoksal, hukum terbalik. Seperti bodoh. Coba arokan dia di Amsal ya, contohnya mengatakan seperti ini. Siapa yang menabur banyak,
dialah yang bertambah banyak. Tapi siapa yang menabur sedikit, dia akan menerima sedikit. Bahasa Batak nasional. Adong halak na menabur godang, alai martamba mamora. Alai adong halak na manipan sar godang ni godang na alai marpogus. Amsal 11 ayat 25 kalau nggak salah. Bahasa Bataknya panguk kapun atau apa itu? Di Bibel ada. Dia rajin memberi, rajin. Dia menerima makanan, dia sudah lapar, tapi dilihatnya orang lapar dikasih. Pulang dari situ, Tuhan tidak mau punya utang kok. Nah itu, nanti itu bukan topiknya. Tapi itulah hikmat. Hikmat itu kebodohan bagi dunia. Salah satu kebodohan adalah masa Tuhannya mati, masa Tuhannya manusia, masa Tuhannya 3. Itu kebodohan bagi dunia. Masa Tuhannya digantung. Aturannya kayak itulah Robin Hood. Robin Hood kan banyak pendukungnya dan dijaga keselamatannya. Itu yang benar. Memang itu secara dunia, tapi secara hikmat dari atas, ya pengorbanan itu harus ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi hikmat dari atas itu adalah paradoksal, hukum terbalik. Nah, hikmat yang diajarkan bagi kita saat ini, marilah kita menerima hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat dari Tuhan? Supaya kita berbahagia. Kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, pastilah kita berbahagia. Tak ada hukum yang menentang ini, hukum dunia atau hukum apa. Dengarkan akan daku. Daku itu adalah kitab Amsal Salomo. Boleh saudara baca. Saudara akan menerima hikmat dari Tuhan. Karena yang dipercayakan Tuhan, tokoh hikmat dalam Alkitab hanya satu. Itu namanya Salomo. Dan pada masa tuanya dia menuliskan kitab terakhir, yaitu kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah itu seolah-olah kata-kata yang tidak kita mengerti, seperti kata-kata yang putus asa. Karena dia sudah melewati, dia yang paling kaya, dia semua bisa nikmati, istri baik, semua bisa nikmati. Tapi ujung-ujung dari pemberitaan itu dikatakan semuanya sia-sia. Hanya satu yang perlu dalam hidup, yaitu takut akan Tuhan. Dari semua isi tulisan dari Raja Salomo itu yang miskin dan yang kaya sama-sama merasakan lapar, makan dan minum setiap hari. Mati sama, lahir, hidup, mati, semuanya sama. Nasib orang tidak ada yang beda, sama semua. Seperti putus asa, tidak ada bedanya manusia. Tetapi pada akhir kunci dari tulisan itu dia mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara mau takut akan Tuhan? Mari kita semua takut akan Tuhan. Salah satu syaratnya dikatakan di sini, dengarkan Amsal, dengarkan nasihat, dengarkan hikmat, dengarkan suara Tuhan. Itu salah satu. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Coba kita buka dulu Yesaya 30. Siapa yang duluan dapat baca Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Silakan dibaca. Nanti kalau saya sudah selesai membaca, siapa yang duluan dibaca ya.
Demikian firman Tuhan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaran tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saudara pernah dengar suara Tuhan? Ini dikatakan dalam ayat 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, roti dan air, walaupun hidupmu cukup, ya, di dalam Tuhan cukup, tidak seperti Lim Sholing misalnya yang kaya raya itu, tapi cukup, semua cukup, air dan roti serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ini mengatakan kepada kita menyaksikan Tuhan, jangan bergantung dari ekonomi kita. Jangan bergantung dengan roti dan airmu yang sedikit itu. Baik sedikit, baik banyak anggurmu, beranikan untuk membuka tabir firman Tuhan itu. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Sembunyikan itu kamu malas. Kita malas, saudara. Kemudian dan satu, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ke kiri. Jika saudara menjalani aktivitasmu, pekerjaanmu, mencari rezekimu untuk anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu, Tuhan ada di belakangmu dan mengatakan, apakah engkau ke kanan atau ke kiri? Saudara bisa mendengarkan itu. Itu adalah hikmat. Dan yang terbukti, Alkitab ini adalah surat yang terbukti dari Tuhan. Sekali lagi, bukan dongeng, tetapi ilham yang dituliskan oleh jari manusia. Itulah yang dikatakan hikmat. Kemudian yang kedua, wajib kita memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan seperti bapak kepada anaknya. Wajib. Jadi setiap apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita rencanakan, bertanyalah kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada sosmed. Jangan bertanya kepada TikTok atau Facebook. Kebanyakan orang seperti itu. Doanya juga dipamer-pamerin. Kalau dia berdoa pamer, bukan itu. Bertanya di dalam batin. Ada hubungan pribadi. Bagaimana hubungan antara bapak dan anak? Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Bebas. Bebas. Pernah ada komplain. Kalau di Samosir kan, kalau sama bapaknya itu bilang bapaknya itu hamu. Kalau di Balige bilang bapaknya itu ho. Kalau di tempat saya di Nagojo atau Tanah Jawa atau Siantar gabung. Ada yang mengatakan hamu, ada yang mengatakan ho. Kalau saya mengatakan ho aja. Karena kalau hamu itu biasanya kepada siapa itu? Si matua kan? Mertua. Kalau kepada mertua nggak boleh terlalu dekat, karena itu bukan ada hubungan apa? Hubungan darah.
Jadi kalau orang Batak terlalu dekat dengan mertuanya, itu salah. Parumain dekat sama si Matua, salah. Hela juga sama Parumain, apa namanya? Hela juga sama si Matua Burung, jangan terlalu dekat. Karena sekarang musim berondong. Udah tua tapi suaminya masih muda. Kalau zaman dulu bisa lah, karena ada adat istiadat. Kalau udah tua, ya pakaiannya seperti orang tua kan, rambut nggak disemir, pakai sarung, ya nampaklah wibawa ketuaannya. Kalau sekarang kan nggak nampak lagi wibawa ketuaan, malah orang takut akan tua. Rata-rata orang menolak tua kan, makanya ada skin. Berapa harga skincare? 5 juta kan? Coba saya minta uangmu 500.000, pasti lu marah. Menolak tua. Jadi harus ada pengajaran. Tapi kalau anak sama bapak harus dekat. Harus dekat. Gak apa-apa bilang ho itu adalah dekat. Kalau dibilang 1 hari tidak pernah berbicara kepada bapaknya, setahun, sebulan, 5 tahun, 100 tahun gak bicara kepada bapaknya, dari mana berkatnya? Gak ada hubungan pribadi. Sama dengan kita kepada Tuhan, tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Pagi-pagi diam saja, sore siang diam saja, bicara dengan dirinya sendiri. Ya habislah dia, stres lah. Tidak ada keikhlasan. Harus ada hubungan pribadi, sehingga nanti bapak itu akan disadarkan lebih lagi melindungi keluarganya. Kalau dekat, kalau Allah sih nggak perlu disadarkan, tetapi kadang-kadang Allah lupa kepada kita karena kita tidak pernah menjalin hubungan. Amin. Jangan sampai Allah lupa kepada kita. Sekarang saya mau flashback dulu dah seminggu ini. Berapa kali saudara datang berlutut kepada Tuhan, berbicara secara pribadi. Mulai dari hari Senin. Kalau Minggu kan hari Minggu masih di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu, berapa kali saudara datang berlutut? Sujud menyembah Dia. Atau berbicara dalam batin saudara. Berapa kali? Nah, jangan-jangan Allah sudah melupakan kita kalau sudah begitu. Nah, kita harus kembali kepada ayatnya, mendengarkan daku, hikmat. Mendengarkan hikmat Tuhan, suara Tuhan. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan itu adalah membaca firman Tuhan. Kembali saya mau flashback. Adakah saudara membaca firman Tuhan dalam seminggu ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada? Amen. Kalau ada, amin. Kalau tidak ada, hati-hati. Nanti Tuhan lupa ngantar berkat ke rumahmu. Lupa, benar lupa. Karena hanya 2 kekuatan. Kekuatan iblis dan kekuatan Allah. Sudah mendekatlah si Tante Lucy kepada kita kalau sudah begitu. Tante Lucy siapa tahu? Bukan Tante Lucy guru SD budaya ya. Ada situ namanya Lucy. Dalam hati mau dipanjangkan Lucifer. Jangan dikeluarkan. Jangan sampai dekat Tante Lucy itu. Harus dekat kepada Bapa. Harus dekat kepada Bapa. Yaitu yang kedua, apa tadi? Baca firman Tuhan. Buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1, siapa yang duluan? Diberkati Tuhan.
Puji Tuhan. Seperti apa katanya? Orang yang mendengarkan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada musimnya. Berbuah, tidak pernah kekurangan, karena dia ditanam di tepi air. Seperti itulah orang yang gemar kepada firman Tuhan. Dalam satu hari usahakan, satu ayat usahakan. Bayangkan saudara, bayangkan rumah tanggamu, suamimu, anakmu seperti pohon yang ditanam di aliran tepi sungai. Di tepi, bukan di tengah. Kalau di tengah bisa hanyut dia. Kemudian yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dengan keras. Roma 10 ayat 8. Tapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami berikan. Di mana katanya firman itu? Di telinga kah? Di mata kah? Di mana? Di mulut. Di mulutmu. Firman itu ada di mulutmu. Karena yang bisa memperkatakan mana? Apakah telinga? Apakah mata? Apakah tangan? Apa yang bisa memperkatakan? Mulut. Perkatakan firman itu dengan mulutmu, dengan keras. Jangan lemah. Jangan kalau disuruh memimpin doa, udah amin, orang semua masih tertunduk karena aminnya gak didengar. Mulai dia memimpin doa sampai amin, gak ada yang dengar satupun doanya. Jatuh. Berkatilah kami semuanya. Lembut sekali. Sama Tuhan gak perlu suara yang lembut, saudaraku. Harus kuat, keras. Kuat, keras. Jadi kalau disuruh memimpin doa, perkatakan dengan tegas, jelas, keras. Jangan lembut-lembut, katakan dengan keras. Allah kami maha besar, maha pengasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Telinga Tuhan langsung terbuka lebar, karena mulut anaknya terbuka. Itu saudara. Gemar mendengar suara yang tegas, jelas. Sekali lagi, firman Tuhan itu dekat kepada apa? Mulutmu. Jangan nanti ada yang marah sama saya. Wow. Kan kalau orang Batak nggak boleh gitu ya, harus sopan. Bilang mulut apa? Bilang mulut bahasa Batak apa? Pamangan. Nanti kalau aku terjemahkan nanti pamangan nih. Tapi kita masuk dalam firman Tuhan. Perkatakan karena dekat dengan mulutmu. Mari kita lihat terus saudaraku sampai poin keempat. Firman itu bicarakan di dalam hatimu. Nah ini, bicarakan di dalam, ada waktunya. Ini namanya apa? Merenung. Aku termenung di bawah mentari. Termenung apa? Pacarnya yang pergi? Atau suaminya yang sudah menalak dia? Atau uangnya yang sudah dibawa kabur? Termenung akan kebaikan Tuhan. Itu yang menyanyikan Prabowo.
Walaupun dia kalah 3 kali, udah berapa kali dia kalah? 3, tapi pasti jadinya dia menang. Karena nyanyinya begitu. Aku termenung di bawah mentari. Itu kan nyanyinya. Dia termenung bukan karena dia dihina dan lain sebagainya, tapi termenung akan kebaikan Tuhan. Meski dia sudah kalah terus, tetapi Tuhan masih berpihak kepada dia. Berbicara di dalam hati. Mazmur 16 ayat 7. Gantian dulu. Silakan. Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Iya. Ketika kita sudah mau tidur, hati kita mengajari kita. Karena kita sudah memperoleh ilmunya, karena kita sudah mendengar, maka kita renungkan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang merenungkan. Maka mulut kita apa katanya? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Hati kita memuji Tuhan. Tidak marah-marah lagi terus. Yang terakhir, dengarkan Roh Kudus bicara. Dari mana Roh Kudusnya? Dari mana? Ada mengatakan, oh gereja itu nggak ada Roh Kudusnya karena tata ibadahnya nggak gemetaran. Salah. Roh Kudus itu adalah membicarakan firman Tuhan. Yuk kita lihat yang terakhir, Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Silakan. Lalu kata Roh itu kepada Filipus, pergilah ke situ dan naikilah kereta. Kereta itu ada apa di sana? Kereta itu bukan kereta doang. Di dalam kereta itu ada orang yang membaca firman Tuhan, yaitu seorang raja yang terkenal, yang baik, raja yang takut akan Tuhan. Dia membaca firman Tuhan, tetapi dia tidak ada roh. Kita bisa baca firman Tuhan, tapi Roh Kudus tidak bekerja. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Maka Tuhan akan mengutus nabi, mengutus pendeta, mengutus penginjil untuk mendekati yang membaca itu supaya dia penuh Roh Kudus. Maka dia mengerti. Sering orang berkata, "Gak lebih pintar kamu dari saya. Saya sudah baca Kejadian sampai kitab Wahyu lebih dari 20 kali. Wah, saya nggak pernah baca sampai selesai, nggak pernah baca sampai di Kejadian 1 itu saya udah ngantuk. Loncat lagi loncat, ya mana aja yang bisa saya baca. Tapi kalau sempurna katanya, baca Kejadian sampai kitab Wahyu 20 kali atau 5 kali sudah pernah. Sekarang kita bertanya, apakah engkau ketika membaca Alkitab itu ada Roh Kudus? Roh Kudus
itu dihidupkan, dinaikkan oleh hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Saudara ada di tempat ini menghidupkan firman. Saudara membaca, hamba Tuhan akan mengatakannya. Itu Roh Kudus. Makanya orang ke gereja. Firman mau dihidupkan oleh hambanya. Firman mau hidupkan oleh pendetanya. Supaya ada kuasa. Supaya ada kuasa. Baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang tertulis di dalam Amsal. Kita kembali ke Amsal. Mari kita kembali ke Amsal 8. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Siapa mendapatkan firman, siapa mendapatkan Tuhan, siapa mendapatkan suara Tuhan melalui penjelasan tadi, dia akan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan akan kita semuanya. Karena kita sudah mendengarkan, amin. Yang terakhir, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan diri sendiri. Siapa yang tidak gereja pada saat ini rugi. Kalau kita pergi, kalau dulu kan saya usaha di PIK fotokopi, di samping saya sembako, laris banget sembakonya. Omsetnya sehari bisa 10 juta, 8 juta. Tetapi setiap hari Jumat sembako ini tutup. Lalu saya tanya, rajin banget ya, setiap hari Jumat tutup padahal antri. Jawabnya, kalau kami tidak tutup pada hari Jumat, maka apa yang kami dapatkan hari itu adalah kutukan bagi kami. Jadi apapun yang terjadi, biar juga pembeli datang, tokonya ditutup karena Jumatan. Berani saudara tutup karena mingguan? Nanti dulu, jangan jawab dulu, nanti saudara berdosa. Kalau itu dosa ya. Rugi kalau tidak gereja setiap minggu. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Yang tidak mencintai gereja, yang tidak mencintai firman, mendekati maut. Yuk kita baca yang terakhir sebagai penutup. Yuk, yang penutup Amsal 8 ayat 36. 1, 2, 3. Tapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya. Saudara sudah mendengarkan suara Tuhan? Amen. Lakukanlah itu, maka Tuhan akan membuat engkau berjalan di depannya. Kalau kita berjalan di depan, berarti siapa di belakang kita? Gembala. Apakah gembala pernah berjalan di depan? Tidak. Jadi Tuhan akan membiarkan kita berjalan di depannya, dan kita dibebaskan memilih apakah kita ke kiri dan ke kanan. Bisikan itu akan ada karena gembala kita ada di belakang. Jangan takut jika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan percaya bahwa kita ada backingan yang kuat di belakang. Yaitu siapa? Gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Yakin.
Ku yakin, haleluya. Saudara bisa berbicara di dalam hatiku sambil bernyanyi kepada Tuhan. Saat kau berfirman, ku hendak saat kau bertindak.
bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berikan telinga yang baik bagi kami untuk mengerti akan firman. Dan kami berani menggunakan mulut kami dengan suara jelas tegas untuk menyaksikan karya-Mu yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau menjadikan kami seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang mana kami berbuah pada musimnya. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Dan pada minggu 7 hari di depan kami mau lewati. Kau membiarkan kami berjalan di depan-Mu dan membiarkan kami berekspresi dengan pikiran kecerdasan, hikmat yang kami terima dari Tuhan. Dan kami mendengarkan suara-Mu dari belakang, karena Engkau ada di belakang kami, membackup kami, menjadi gembala kami, sehingga suara apapun tidak kami dengarkan kecuali suara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pujian yang ke-7. Kita nyanyikan dan kantong persembahan dijalankan supaya ada persediaan perbendaharaan Allah di gerejanya ini. Mari kumpulkan dana untuk mendirikan kerajaan Allah dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan kantong persembahan dijalankan. Jangan
Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu, menaikkan suara kami ya Tuhan. Hati dan pikiran kami persembahkan untuk Engkau. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan Allah kami yang kami percayai. Ya Tuhan, kami serahkan gerejamu GPI Rawa Badung ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa Roh-Mu melindungi kami, dan apapun yang kami lakukan biarlah menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, visi misi gerejamu kami kembalikan untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus Bapak Amang Pardede dan Ibu Pendeta Lasmian. Engkau berikan kekuatan, hikmat, marifat yang datangnya daripada Tuhan Yesus, sehingga bertanggung jawab dan dapat mengelola gereja ini sesuai dengan visi misi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwasannya Yesus mengasihi mereka dan juga anak-anak mereka ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Mazmur dan Saudari Nina Tuhan, Kanina Tuhan. Mereka Tuhan, biarlah masa depan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Para majelis Tuhan dan penatua juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan, penata layanan, baik itu diakonia, koinonia, marturia, kami juga bukan karena kekuatan kami, tetapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Berkati daerah ini, lingkungan ini. Biarlah GPI Rawa Badung diberkati untuk memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus Kristus semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami dengarkan pada minggu ini. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami. Kami mau mendengar-dengaran, kami juga mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati gerejamu ini Tuhan, untuk pemberdayaan bagi anggota jemaat, juga untuk pengembangan baik divisi bagian ibu-ibu Tuhan, untuk sekolah minggu anak-anak, remaja dan pemuda, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Berikan kami roh kebijaksanaan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan gerejamu ini kami kembalikan untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, siapapun yang sedang mengalami kondisi perekonomian yang lemah, biarlah berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan Yesus bagi jemaat yang sudah dipersatukan Tuhan, perkawinan kudus. Terima kasih, biarlah mereka dapat menjalani kehidupan yang baru. Bagi jemaat kami yang sudah dikaruniai anak, biarlah mereka terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat kami Tuhan yang rindu ingin memiliki seorang anak, biarlah terus dia tetap setia dan meminta datang kepadamu. Indah pada waktunya, pasti Tuhan jawab dan Tuhan berkati. Bagi para pemuda-pemudi yang merindukan usaha dan pekerjaan, kami yakin dengan percaya bahwasannya juga Tuhan memberikan pekerjaan. Apapun tindak usaha jemaat kami ini Tuhan, kita semua yang ada di sini kami kembalikan untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah gerejamu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan terkhusus kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, dari pimpinan tertinggi sampai terendah sekalipun. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera yang daripada Kristus saja memerintah dalam Indonesia ini Tuhan. Biar terjadi perdamaian, biar terjadi damai sejahtera, biar terjadi persatuan. Kami tolak roh-roh perpecahan, kami tolak roh-roh perperangan. Biarlah Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berikan kebijaksanaan, dapat menyelesaikan tanggung jawab, dapat mengasihi rakyatnya, dapat juga menyayangi rakyatnya. Kami menolak dengan tegas Tuhan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan ini, dan sekarang ini Tuhan, kami juga Tuhan setelah dari sini Tuhan,
Tetaplah mohon perlindungan daripada Tuhan, dan minggu depan juga kami bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan gereja-gerejamu, Gereja Presbyterian Indonesia, dan terkhusus untuk Gereja GPI Rawabadung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, penuh kuasa, berkuasa, Allah yang maha besar. Kami sudah berdoa dan berucap syukur. Mari sama-sama dengan iman dan percaya kita katakan Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 2. Mari kita nyanyikan. Diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pulanglah, saksikanlah karya besar Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Shalom. Kita masuk ruang tamu. Di sana ada makanan dan minuman, dan di sana berdoa. Nanti siapa yang berdoa di sana. Kita bersalaman dengan para pelayan Tuhan.